Silakan, Saiful. Disable, teman. Nggak bisa di share screen. Oh, share-nya harus di allow, Man. Kayaknya ada settingan deh, Man. Share screen-nya. Harusnya udah bisa ya. Saiful belum bisa share. Oh, baru, Pak, baru. Sudah kelihatan, Pak? Ya. Nah, ini yang lagi saya buka yang running di Rohil. Oke, ini live ya dari Rohil ya. Ya, versinya sama dengan Padang. Bisa tahu versinya dari mana ya? Versinya sama. Oh, terakhir update-nya itu di penyusutan, Pak. Karena nggak ada Ngelihat catatan dari fungsi ya. Ya. Ini source yang di Lukman yang di GitHub yang mana? Yang Pak Lukman yang ini. Lukman Rohil, Lukman mic-nya. Yang dari GitHub. Oke, gap-nya Pak. dengan ya langsung gap-nya aja kayaknya ya. Dengan Permen 47 bisa dalil list-nya dulu, bisa nanti di Oh ya, oke. tunjukin ke aplikasi. Kalau dari keseluruhan dari menu-menu di sini sebenarnya udah hampir lengkap, Pak. Tapi ada beberapa poin yang kurang yang saya list. Kalau keseluruhan tuh sudah 2/3 bisnis BMD. Kekurangannya itu aja di bisnis aset lancar yang belum. Untuk listnya, nah di sini, Pak. Nah di versi Permen 40, itu ruang lingkupnya lebih luas sampai ke aset lancar. Jadi di sini sebenarnya tinggal dibukakan saja menu untuk aset lancar. Misalkan di BAST pengadaan, yang sekarang yang bisa diakomodir itu aset tetap. Tapi saya perhatikan situ bisa dibuka di preview cake-nya untuk aset lancar gitu, Pak. Review cake Nah, tuh store prosedur ya? Store prosedur, Pak, saya lihat, Pak. Jadi di situ ada batasan untuk mengakomodir kode rekening 51 atau 52 saja. Jadi sekarang di kode pair-nya itu 5 aja, nggak usah pakai 1 dan 2 gitu. Jadi bisa untuk semua kode rekening. Di sini ada menu daftar rekening nggak sih? Ada, Pak. Coba Matang R. tampilin di aplikasinya deh. Coba di data master. Di data master Matang R-nya. Struktur rekeningnya itu atas. Oh, struktur. Di sini data master, rekening belanja. Bukan neraca. Neraca atau belanja? Belanja, Pak. Nah, di sini baru terakomodir belanja modal. Kalau untuk persediaan itu 51 dia, belanja barang dan jasa. Nah, kalau di sini seandainya ditambahkan, otomatis ketika pengadaan juga bisa tampil gitu, Pak. Coba buka pengadaannya, live ya. Nah, ini. Pengadaan, BAST. Misalnya saya cobakan satu contoh dinas pendidikan. Tahapnya Perda. Dan kegiatannya. Ini sampai ke sub kegiatan ya, Pak. Pengadaan sarana misalkan. Nah, di sini langsung menambahkan rinciannya mulai dari kontrak, nomor BAST. Misalnya kalau ada kontraknya tinggal dipilih. Nah, ini berarti belum ada. Yang sudah ada nggak ada ya? Di contoh ini. Yang sudah ada. Sebentar. Jadi biar pengen lihat nanti kan lookup-nya rekeningnya kelihatan atau enggaknya kan. Dinas PU kemarin baru input.
Nah ini Pak. Jadi ini ditarik dari SIPKD. Ya, oke. Soalnya Terus tadi yang satu. mau dibuka itu di mana ya? Pengen tahu ya. Oh bentar. Ini bisa Setelah ada ini Pak. dummy. Ya. 1, 2, 3. Misalkan contoh. Ini harus diisi dulu. Itu kontraknya dari SPKD itu offline atau dia langsung lihat ke database SPKD? Oh pakai menu integrasi Pak. Tarik Oke. datanya. Pakai link server itu ya, Pul? Ah iya Pak yang kemarin. Nah ini baru input nomornya. Kemudian baru setelah nomor baru bisa dipilih rekeningnya. Untuk rekening kita pilih dokumen. Nah di sini posisinya Pak buat dibukakan untuk kode rekening 551. 51 ya, oke. Ya. Nah di sini kan kosong nih, yang ini nih, yang kosong ini 51 sebenarnya. Karena dia tidak ada, nggak muncul dia. Ini dari integrasi juga ya? Ini iya Pak, integrasinya itu master SIPKD dia sampai ke DPA. Coba masalah SPKD kayak gimana sih? Pul, sebentar. Ini nilainya ada, jadi datanya kesimpan, tapi di masternya nggak ada sehingga tidak muncul kode rekening dan nama rekening gitu ya? Iya, kayaknya ini di store prosedurnya, Man. Di store prosedurnya, Man. Di view-nya. Iya, cuman ada yang aneh juga. Artinya kan berarti di sini ada masalah di trigger atau apa gitu. Iya, Pak, betul. Ini rekeningnya ada nih yang dua nih, rekening barang dan jasa ini. Iya sih. Terus, iya. Si MTGK-nya kesimpan. Cuman sebenarnya di matang R-nya nggak ada gitu ya? Iya betul gitu. Itu kayaknya Pak, karena matang R-nya belum ada, jadi nggak muncul dia gitu. Man, nggak apa Man. Kita teknisnya nanti kita coba analisa lagi. Ini berarti bug-nya ini ya. Poinnya di sini Pak. Kode, kode dan uraiannya kosong ya. Coba saya pengen tahu dulu, itu kalau master SPKD itu sebenarnya cuma pakai link server ya, Man? Coba lihat yang master SPKD, yang integrasi itu. Nggak disimpan di tabel di asetnya kan? Nggak ada database asetnya nggak ini? Oh, iya Pak, disimpan. Ini kelihatan? Yang saya buka SQL. Pengadaan. Masih BST pengadaan itu. Oh, masih BST pengadaan. Nah, di sini Pak. Terus yang dilakukan itu dia ngopi data dari SIPKD ke database asetnya ya? Ya. Nah, di sini Pak skripnya. Fix link server. Ya. Tadi yang ditarik itu ini jadi kalau yang saya tangkap itu yang dimigrasiin itu adalah kontraknya ya Pul ya. Jadi kan di SIPKD itu ada kontrak. Kemudian DPA di juga, Man. aset juga ada kontrak. Nah, itu yang diambil itu adalah data kontraknya. Sementara yang DPA gimana, Man? Kalau DPA ada juga, DPA. Pak. Ya. DPA. Kalau untuk narik DPA di integrasinya master SIPKD, Pak. Jadi di sini sampai DPA ditarik. Kalau saya tambah caranya ini gimana? Coba tambah. Kalau saya tambah nih Pak, otomatis ngupdate dia Pak, ngupdate ke data DAS itu. Ya, oke. Ini karena sudah di-insert gitu. Ya. Itu tambah itu sebenarnya download gitu ya. Kayak gini lah contohnya, daftar pihak ketiga. Ini saya tambah, kemudian saya simpan. Nah, ini udah ada keterangan daftar pihak ketiga berhasil ditambahkan ke database. Oh, tapi view-nya nggak dimunculin ya? Iya, nggak muncul ya Pak, itu aja kekurangannya. Ini itu di data masternya, udah tereksekusi. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba balik lagi. Berarti untuk yang poin pertama cuma itu doang ya? Ini doang ya? Ya, di sini. Ketika ini dimunculkan rekening 51, kemudian disimpan. Ini contohnya, ini saya pilih yang bentar. Kembalinya kadang nggak jalan itu. Ini biasanya jaringan terputus di sananya Pak, kalau di Rohil. Ini kan saya aksesnya langsung ke server Rohil.
Nggak ada yang di lokalnya, Pul. Ada Pak, tapi masih lambat kalau di lokal saya buka kayak gini Pak. Kalau di server cepat ya. Kenapa ya? Ya itu kurang tahu Lokal juga. malah lambat. Nah, ini sudah ditambahkan. Berarti kalau seandainya di sini rekening barang dan jasa, barulah diinputkan barangnya apa, Pak, gitu di sini. Oh ya, oke oke. Nah, pas di sini ini dibukakan juga untuk rekening aset lancar. Satu, Kalau di sini kan satu. baru rekening kode barang aset tetap. Nah, ini kode Berarti barang aset tetap nih. 13. Iya. Oke, kalau Berarti aset lancar 117. 117. Oke, Iya, Pak. 117. Oke. Oke, coba lihat PDF-nya. Berarti itu ya 2 poin itu ya. Ya. Di sini dibukakan untuk barang aset lancar. Oke, oke. Ini poin yang Tambah, pertama oke. itu, Pak. Ya, poin yang pertama. Oke. Udah itu aja ya, 2 itu ya. Ya, Pak. Oke, next. Yang penting kita tahu dulu ininya, pointernya kemana itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ini poin kedua ini permintaan apa? Permen 47. Jadi ada beberapa poin yang kurang di aplikasi ini untuk prosedur penerimaan barang, Pak. Ini maksudnya tata cara penerimaannya. Yang baru diakomodir itu penerimaan hibah, tukar menukar, inventarisasi, BOS dan BLUD. Kalau di Permen 47 itu ada 5 poin lagi ini yang belum diakomodir. Jadi Oke, berarti jadi 10. Iya, Pak, betul. Jadi 10. Itu dengan menambahkan master transaksi nggak cukup ya? Oh, menambahkan kode transaksi, Pak. Iya. Oke, terus menunya juga jadi tambah 5 ya? Jadi nantinya ada 10 menu gitu ya? Oh, enggak, Pak. Cukup di sini aja saya rasa. Karena dia di reportnya cuma menampilkan ini aja, kepalanya di sini. Oke. Coba tapi di menu di bawahnya nggak usah gitu. Oke, coba tunjukin di aplikasinya. Harusnya gimana? Di headernya berarti ya? Coba di aplikasinya. Nah, di aplikasinya di sini, dia BST, hibah, dan lainnya nih, harusnya ada 10 poin. Nggak perlu dibikin submenu ya? Kalau bisa dibikin di submenu lagi boleh, Pak. Jadi dibikin di bawah BLUD ini penerimaan lainnya, masukkan yang 5 tadi. Oke. Kalau sekarang yang di headernya bisa diklik nggak? Yang header ini nggak bisa diklik, Pak. Ya. Nggak berarti bisa. Memang harus nambah menu ya? Harus nambah menu di sini ya. Oke. Tapi sebenarnya properti yang lainnya sama kan? Coba klik salah satu, penerimaan hibah misalnya. Sama, Pak. Sama semua kan? Sama semua ya? Sama. Oke, dia membedakan, coba deketin penerimaan riba, coba. Itu kan ada kadetrannya tuh kayaknya nih di URL-nya. Coba lihat di URL-nya. URL-nya copy ke notepad coba. Ke atas nih, URL yang ini nih. Nah, ke atas lagi. Nah, itu. Coba, kayaknya ada kadetran atau apa gitu. Copy ke notepad coba. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, nanti kita lihat lah. Oke, tapi saya udah tahu ininya, problemnya. Tata caranya sama dengan metode hibah ini. Yang membedakannya jenis transaksi aja. Nanti yang tersimpan, itu dimunculin nggak kolomnya? Jenis transaksinya? Atau di database-nya dilihat coba. Nanti yang membedakan apa? Yang membedakannya kode transaksi aja, Pak. Oh, ini database. Kita dilihat database-nya. Nah, cukup di sini aja yang membedakannya, Pak. Oke, nah itu di data tadi mana? Di B. Tadi apa sih menunya? B berapa? Serah terima ya? BAST. Nah, coba tabel BAST yang mana? Tabelnya. Berarti kadetans ya. Iya, Pak. Oh, ini ya.
Nah, ini BST. Jadi kode transnya itu ada di sini. Oke, KD Trans ya. Oke. Ya. Dia dari J-Trans ya. Oke, oke. Oke, kayaknya clear deh ini. Tinggal menambahkan beberapa jenis transaksi lagi. Oke, next ya. Next. Berarti tadi poin 1 ya. Nah, itu poin 2, Pak, yang ini. Oh ya, poin Menambahkan 2 ya. 5 lagi. Oke, yang itu clear terus. Kemudian ini nyambung ke reportnya, Pak. Setelah saya perhatikan di Permen 47, ketika kita nambahkan kode trust di sini, untuk reportnya juga harus dibikin kompleks seperti ini. Level yang ini bisa ditambahkan cara perolehan di atas kode kelas. Jadi otomatis bisa satu format bisa banyak laporan gitu, Pak, pengennya. Oke. Itu sekarang di report yang sekarang sudah ada parameter kode trans belum? Belum ada, Pak. Yang di report pengadaannya belum ada. Belum ada. Saat ini ada nggak yang maintenance report? Yang sebelumnya tuh Jumbran, Pak. Jadi sekarang nggak ada nih, kosong posisinya. Saya biasa minta bantuan Pak Lukman aja. Oke. Berarti ini harusnya reportnya cukup satu ya, Man ya? Cuma nambah parameter KD trans ya? Iya. Berarti jadi parameter formatnya mirip-mirip gitu ya, Pul ya? Beda. Formatnya mirip-mirip saya lihat, Pak. Tapi cara perolehan gitu aja ya. Dibikin sufik aja yang 6 ini. Oke. Kayaknya ini kalau di sisi UI oke, clear. Bisa langsung next. Ini apa nih kelompok? Di bawahnya apa nih? Ada kelompok aset. Oh, ini parameter di sini, Pak. Jadi ya, sekarang tuh harus menampilkan aset lancar atau aset tetap atau aset lainnya. Filter karena ya? sebelumnya cuma ada aset lancar dan aset lainnya. Ada pilihan di bawah ini. Di bawah aset. Di bawah cara perolehan, di atas kode kelas ini harus ada kelompok asetnya yang mana yang mau dicetak gitu. Ini saya perhatikan dari reportnya, ada option gini. Berarti parameternya sudah ada ya? Option itu berarti udah jadi parameter di reportnya ya? Level yang jadi, ya Pak, yang jadi parameter ini sebenarnya berada di level jenis sebenarnya. Level jenis itu aset tetap, aset lancar, atau aset lainnya. Jadi sekarang muncul semua? Sekarang ini muncul semua. Belum ada pembeda gitu. Ya? Ya, di filter maksudnya, Pak. Oh, itu makanya nyambung ke levelnya ya? Iya, di bawahnya baru ada levelnya. Nah, berarti nanti harapannya filter report itu yang pertama ada cara perolehan ya. SPKD dulu ya kan? SKPD dulu, kemudian ada cara perolehan. Kemudian di bawahnya ada kelompoknya, mau mencetak aset lancar atau aset tetap atau aset lainnya. Ditambahkan satu lagi, kalau tanpa dipilih berarti semua ya Pak ya? Iya. Kemudian baru di bawahnya ada level. Level ini mulai dari subrincian, rekening, objek, rincian objek, yang gitu Pak. Baru kayak ada kode APBD lah ya. Nah, kayak APBD ya. Ya. Baru kode kelas dan seterusnya. Ya, baru kelas aset. Oke. Terus bisa next ya. Ini baru yang saya lihat nih baru sebagian besar report perolehan yang penting di daerah, Pak. Jadi sebenarnya banyak nih reportnya, Pak. Ada sekitar ini yang sepertinya yang urgent dibutuhkan daerah. Konfirmasi ya, itu Pak. Formatnya sama atau beda? Artinya kan kalau formatnya memang beda, berarti kan kita memang buat supik dengan beda, Pak. Nama reportnya juga beda gitu kan? Oh, formatnya memang beda ya? Memang beda, jadi 6 format itu sebenarnya. 6 format, tapi satu format ini dia terbagi 6 juga. Dia bisa cetak jenis, dia bisa cetak objek, rincian objek. Oh. Jadi berurut dia ke bawah, Pak. Jadi satu hibah ini punya 6 anak, satu perjanjian kontrak ini punya 6 level juga. Levelnya itu beda berarti di permennya beda juga ya? Lampiran di permennya memang beda-beda. Saya lihat sebentar Pak ya.
Maksudnya itu level ininya, level Rekening, Man. rekening asetnya. Ya, level rekeningnya, Pak. Itu yang dimaksud beda format tuh, apakah masih bisa dibikin satu RPT gitu, atau memang nantinya jadi harus dibikin suffix gitu. Iya. Oh, saya udah mengelompokkan kalau dia beda warna, itu beda format, Pak, di Jadi RPT-nya Excel juga harus saya. dibedain ya. Ya, saya ada Excel yang ini. Nanti bisa di ini aja diminta juga ya Excel yang ini ya. Udah, oh ya oke, Pak. Nah, di sini kalau dia beda warna udah pasti beda format gitu. Yang satu warna yang sama berarti satu format gitu, Pak. Ini ada link ke ininya nggak? Link ke PDF apa? Link ke ininya? Ke template reportnya? Oh, nggak ada saya buat di sini, cuma ini aja, Pak. Format dan halamannya. Berarti harus lihat ke PDF-nya ya, ke permennya ya. Iya. Kuncinya di Nggak sini. apa-apa, Jadi langsung. kalau di permen lebih susah nyarinya, Pak. Dia di sini nih. Saya kumpulkan di permen, dia bolak-balik dia. Nggak berurutan gitu. Nah, ini saya urutan lagi, ternyata dia satu urutan full dia. A11, 12. Jadi ini kebutuhannya untuk report bulanan dan tahunan gitu. Ini yang penting-penting aja. Jumlahnya ada sekitar 300-an lah. Kalau semua report itu 506, Mbak. Jadi nggak mungkin juga semuanya dibuat. 500 Ini report. 500%. 506 buah report. Format, 506 buah format maksudnya, Pak. Itu kalau ada penambahan report gini harusnya ada Oh, maintenance project-nya kan? iya, betul. Harus Ini lah kan itu. kalau ya banyak Gempol betul. kalau ada Oke, project. lanjut aja dulu. Ini kayaknya nanti kita perlu detail lagi nih, Man. Kalau yang report-report gini nih. Karena harus ngelihat PDF juga kan. Cuma kita kan sekarang fokus nanti mana yang mau sama Julian nih, yang bisa di-share sama Julian. Oke, lanjut lagi poin selanjutnya. Saiful. Nah, ini untuk format, ini di bagian perolehan dan penerimaan, Pak. Dia ada beberapa bab. Kemudian selanjutnya penggunaan. Oke. Di penggunaan itu yang belum ada tuh yaitu bisnis proses pengakhiran penggunaan, Pak. Nah, ini ada di Permendagri. Yang baru ada kita bisnis proses penggunaannya baru, tapi yang pengakhirannya kan belum ada. Pengakhiran ini maksudnya ada bisnis prosesnya juga, karena ada reportnya di sini. Berarti ini menu baru ya? Menu dan report Ya. kan? Ya, menu dan Menu report baru baru. dan report. Coba menunya di sebelah mana kalau di aplikasi harusnya? Di penggunaan. Menunya di penggunaan. Nah, di sini nih menunya awal penggunaan aja semuanya. Penggunaan sementara, dioperasikan pihak lain. Nah, yang kurang harusnya ada menu. Ada pengakhiran penggunaan gitu, Pak. Gimana caranya? Saya kurang paham juga gimana. Satu menu. Jadi di sini ada awal penggunaan sementara dan akhir penggunaan sementara gitu untuk mengakomodir yang report yang tadi. Berarti Bisa pengguna dibikin sementaranya diganti. Di bawah submenu. Ya, dibikin submenu ya. Oke. Coba balik lagi ke PDF-nya kayak gimana sih? Tapi menu header-nya tetap ada. Jadi penggunaan ini kelompoknya cuma 3 itu, Pak. Yang pertama itu digunakan sementara, dioperasikan pihak lain, atau dialihkan statusnya. Jadi 3 kelompok ini. Jadi semua 3 kelompok ini harus ada pengakhirannya juga gitu. Oke, berarti setiap ini ada pengawalan, ada pengakhiran ya? Ya. Oke, coba penggunaan sementara. Penggunaan sementara itu bisa nggak? Maksudnya bukan nambah menu gitu, tapi nambah atribut aja di sini. Ya, pengennya gitu, Pak, biar tidak terlalu banyak menu gitu. Coba pilih SPKD. Cuma kemungkinan masih perlu nambah ngedit kolom ya. Database-nya masih tetap berubah kan kemungkinan. Iya. Coba. Nah, maksudnya di sini maksudnya bisa nggak tambah apa namanya? Coba buat dulu. Itu kan ada tanggal mulai, tanggal selesai tuh. Ya. Bagusnya dikasih notifikasi aja, Pak, atau gimana ya, ini sudah selesai atau gimana, supaya koneksi ke reportnya. Karena yang dibutuhkan itu reportnya juga.
Oh, tapi field-fieldnya di sini udah lengkap dong. Field-fieldnya sini udah lengkap sih dibikin waktu itu. Cuma belum ada reportnya. Sebenarnya di sini aplikasi kita kekurangan report sebenarnya. Kalau bisnis Oke, proses sudah lengkap udah oke semua ya. nih. Oke, coba Ya lihat udah balik oke. lagi PDF-nya. Berarti sebenarnya yang dibutuhkan di sini kan status ya. Kalau seandainya Status ya. sekarang masih tanggal 25, berarti kan belum selesai gitu kan. Kalau 25 Iya Juli ini. Pak. Coba lihat tadi PDF-nya, list requirement. Notifikasi Oke, saya kamu. bikin di sini. Oke, Notifikasi ya, report bukan ya. menu tersendiri gitu, Pak. Ya. Oke, ini Jadi berarti kan sebenarnya tidak penggunaannya ada penambahan. ya, tidak ada penambahan menu istilahnya. Tidak ada penambahan menu, tidak ada penambahan atribut ya. Atributnya udah Ya. ada semua ya. Oke. Oh, reportnya karena belum ada, tinggal dibuat aja, Pak, reportnya. Karena menunya sudah ada itu. Oke. Begitupun juga pengakhiran. Dibuat juga sama, parameternya sama. Maksudnya bedanya apa sih nanti kalau penggunaan? Berarti kan tanggal akhirnya kayak formatnya sama kan sebenarnya kan? Formatnya beda ya? Formatnya ada dua nih, Pak, kalau saya lihat. Yang sama itu di sininya. Ada 3 sufik. Saya udah membedakan warnanya, Pak, di sebentar. Itu 2. Oke Mas, gak apa-apa Mas. Kayak kalau klarifikasi formatnya nanti bisa berikutnya lah. Tapi ini Coba. saya kebayang dulu, ini kan nanti saya scooping lagi ya, apakah jadi, ini kan ada 3 bentuk penggunaan gitu kan. Setiap Ya, bentuk Pak. penggunaan ada awal, ada akhir gitu. Ya, Oke, betul. next aja dulu. Next dulu. Itu poin di penggunaan. Kemudian penerimaan internal dan pengeluaran internal. Ini di permen baru juga ini, Pak. Dia bukan mutasi istilahnya. Kalau mutasi dia antar lingkup, Beda. antar SKPD gitu. Tapi ini dia di satu SKPD kejadiannya. Makanya saya agak bingung juga apa maksudnya penggunaan internal dan pengeluaran internal. Jadi lebih condongnya digunakan untuk aset lancar, persediaan. Tapi di sini di permen itu bisa digunakan untuk aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Ini tambahan baru di permen. Jadi bukan mutasi seperti ya? menu mutasi, tapi bukan mutasi gitu. Oke, coba kalau sarannya dari Saiful, menunya ditambah di mana ini? Berarti kan belum ada menunya ya? Belum ada. Coba di BMD-nya. Mutasi antar bidang gitu, Pul. Maksudnya mutasi dalam satu SKPD ya, gitu. Internal SKPD man, iya. Mutasi antar Internal bidang. SKPD. Jadi antar pengurus barang pembantu, pengurus barang pengguna barang sampai pengelola barang. Sampai pengguna barang level tertingginya di SKPD, Pak. Pengguna barang pembantu, kuasa pengguna, sampai kuasa pengguna tuh bidang atau perwakilan pengguna barang. Dia namanya gitu, Pak. Beda dengan menunya di mana? SKPD gitu. Coba menunya di mana? Sarannya. Masuk kalau menurut Saiful nih cocoknya di mana? Di bawah Sama penggunaan menurut saya, Pak. Dia apa? Dia tapi mutasi beda tapi dengan bukan mutasi. mutasi gitu. Di mutasi ini dia keluar dinas gitu. Ya. Coba kalau mutasi keluar, field-nya kayak gimana? Field-nya sama atau beda? Nah, ini kode unitnya aja paling ya. Kalau kode unitnya kan kode unit SKPD ya. Kode unit boleh sama, tapi tujuannya nggak boleh memilih unit yang lain gitu. Ini contohnya Kesehatan. Nah, kalau ini SKPD nggak bisa. tujuan ini dia memilih SKPD yang lain, Pak. Kalau bisa di sini dia yang dipilihnya itu bagian bagian-bagian di satu dinasnya aja. Ini kan kalau mutasi kan SKPD-nya harus beda ya. Kali ini sekarang bisa dipilih yang sama nggak? Dinas kesehatan. Bisa ya. Kayaknya bisa, Pak, masih. Oke. Tapi enaknya dipisahin aja ya menunya ya. Menunya dipisah biar nggak rancu, Pak. Tapi nanti mungkin coba tadi nah cuma nanti SKPD tujuan ini diganti bukan SKPD ya, tapi apa bidang ya? Diganti apa kira-kira nih? Karena internal.
level Lokasi. struktur di SKPD aja, dari level kepala badan, bidang, subbidang gitu, Pak. Nah, namanya apa? Nama labelnya? Kepala badan itu dia pengguna barang. Bukan, maksudnya ini kan kalau untuk Oh, mutasi ininya judulnya SKPD tujuan. Nah, kalau SKPD untuk tujuan. internal, kita cuma pengen ganti ininya aja nih. Ganti apa ya cocoknya? Ganti Unit. Bidang atau unit? penerima, Pak. Apa ya? Oke, penerima. Penerima Ya. boleh, Pak. Karena ada pengeluaran juga. Atau unit kerja bisa nggak? Bisa. Unit kerja bisa. Unit kerja aja ya. Ya. Jadi bukan SKPD, karena internal kita unit kerja aja gitu ya. Iya, betul. Dan unit kerja itu bisa termasuk ini kan? Bisa termasuk apa? Sudin gitu ya. Kalau misalnya di level kabupaten kan ada dinas, Sudin itu kan masih satu dinas kan? Iya, bisa, Pak. PT, Sampai ke level UPT, UPTD, UPT, ya. Dari dinas UPTD. kesehatan misalkan. Banyak kan anak-anaknya Puskesmas. puskesmas, Ya. ya. Gitu maksudnya. Jadi di Ya, lingkup kayak mereka aja. obat-obatan gitu ya. Ya. Ini koneksinya ke persediaan nih. Kalau saya perhatikan, Pak, pengeluaran internal nih. Jadi dia berlaku untuk aset lancar. Jadi menu persediaan itu nggak harus di menu sendiri gitu. Jadi bisa dipakai di menu pengeluaran ini gitu. Berarti ini arahnya nanti modul aset ini jadi dua ya, modul aset dan persediaan ya jadinya ya. Digabung, Pak, bisnis prosesnya, Pak. Oke, ini aplikasinya juga kita mau gabung jadinya. Iya, karena selama ini kan terpisah-terpisah nih. Yang persediaan sendiri, harusnya dia satu nama BMD gitu, Pak. Apa-apa, asal proyeknya aja disesuaikan harusnya. Iya, lebih Bedanya itu lebih kaya ya. di rekeningnya aja ya, aset persediaan itu. Iya, Pak, Kodenya, betul. kode rekening. Kode rekening aja. Karena bisnis prosesnya persediaan simpel sebenarnya. Ada saya bikin di sini, Pak. Di mana tuh? Di poin di sini, poin ke-10. Dia konsepnya sama, input barang, kemudian masuk ke register transaksi. Di aplikasi yang lama banyak kekurangan juga tuh. Belum ada bisnis prosesnya, riwayat barang belum ada di aplikasi yang lama. Kalau di yang baru kan bisa dibuatkan seperti ini, ada saldo awal, barang baru masuk dan riwayat barangnya. Jadi Oke, yang kalau di untuk stok, persediaan, ya. masukannya gimana di aplikasi? Dipisahinnya gimana? Atau pakai menu yang sama? Coba di aplikasi. Di sini, Pak, maksud saya nih. Ya, Jadi ketika yang tadi dibukakan rekening persediaannya, rekening barang dan jasa, kemudian dia otomatis masuk ke sini, Pak. Karena dia tidak melalui SK pengguna dia. Otomatis masuk ke register transaksi di bawah apa? Di bagian aset tetap atau di atasnya lah bagusnya. Di atasnya sejajar lah. ditambah aset lancar. Sejajar kan? Ya, aset tetap, aset lancar kan? Ya, sejajar, Pak. Sejajar ya. Oke. Oke, kita runut aja. Coba runut lagi aja dari atas lagi tadi. Kita pengen coba review quick review dulu dah. Oke. Tadi penerimaan dan pengeluaran itu 2 menu. Untuk internal ya. Oke. Internal ya, betul. Kemudian, ini harusnya bukannya otomatis ya. Jadi gimana ya kalau seandainya usernya dipisahin per unit kerja nggak sih? Usernya, kalau di reportnya saya lihat beda-beda user tuh, Pak. Ada user pengguna, ada user kuasa pengguna, ada user pengguna barang pembantu. Jadi bagusnya dipisah. Oke, datanya terpisah ya. Berarti kita tidak mengintegrasikan ya. Kayak misalnya gini, kalau seandainya kayak misalnya yang mutasi keluar dulu nih, dinas pendidikan ngirim barang ke dinas kesehatan misalnya ya, ini misalnya gitu kan. Kan harusnya cukup satu data kan. Nanti dinas kesehatan bisa ngelihat, karena yang nerimanya saya. Yang itu udah running well, Pak ya. Yang mutasi. Seperti itu. Udah seperti itu. Penerimaan sama ininya udah. Kalau penerimaan ya. Kalau yang ini pengennya seperti itu juga. Ketika masuk dibikin di penerimaan, di pengeluaran udah tinggal validasi aja gitu. Oke, sip. Ya. Oke, coba scroll lagi. Ini kan nyambung ya. 3 dan 4 nyambung ya. Nyambung. Terus? Kemudian di reportnya dimunculkan itu aja, Pak. Reportnya ada 2 cuma. Satu di penerimaan, satu di pengeluaran. Maksudnya pengeluaran dulu baru penerimaan kan? Ya boleh. Kalau di permen dia penerimaan dulu dibuatnya. Ngikutin permen ya? Oke. Ya.
Oke, terus pemanfaatan. Pemanfaatan ini ada beberapa poin yang jadi catatan saya. Halo? Kedengaran, Pak? Suaranya nggak ada. Halo? Terus, kedengaran, Pak? Iya, kedengaran. Oke. Oke, lanjut ke pemanfaatan. Ini yang menjadi catatan. Look up pihak ketiga, Pak. Seharusnya bukan pihak ketiga di sini. Harusnya mitra pemanfaatan. Cuma label doang ya? Label dan isiannya juga daftar pengguna harusnya yang di look up, bukan pihak ketiganya. Karena ada data master daftar pengguna di sini dia. Oke, harusnya nama tabelnya apa? Pemanfaatan. Misalkan di sini sewa. Ada PHK 3 kan ya, kalau pihak ketiga. Kalau ini daftar pengguna. Ini daftar pengguna, Pak, dia. Nama tabelnya juga daftar pengguna. Nama tabelnya daftar pengguna ini, Pak, lookup-nya. Nah, di sini harusnya ada daftar pengguna. Oke, dipisahin daftar pengguna ya. ini bisa ketiga. Untuk semua, bisa untuk dipakai di penggunaan, bisa dipakai untuk pemanfaatan juga. Karena dia beda konsepnya dengan daftar pihak ketiga. Daftar pihak ketiga nih rekan bisnis nih. Iya, konsepnya sama. Kalau pengguna ini bisa orang individu, bisa, Pak. Konsepnya sama tapi beda ininya. Kalau pihak ketiga tuh biasanya SP2D kan? Ya, itu penerima SP2D. Kalau pengguna ini bisa orang individu, bisa PT, bisa dinas juga. Kebanyakan orang individu sih yang menggunakan, Pak, daftar pengguna ini. Oke, balik lagi ke tadi. Oke, itu merubah ini ya, lookup ya. Lookup-nya, Pak. Terus ngaruhnya ke BCD itu apa? Yang beda. BCD ke bawah naik. Nah, ini karena di permen ada report pengakhiran masa pengguna, Pak. Ada notifikasi juga sama seperti tadi yang penggunaan tadi, pengakhiran. Ya. Ada notifikasi atau apa? Status. Ya. Nah, terus yang poin C, di permen saya lihat ada menu apa? Ada kode transaksi pinjam pakai, Pak. Sementara kita belum ada. Nah, di sini di pemanfaatan ini harusnya ada pinjam pakai satu lagi di sini. Karena baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 harusnya. Ini 1 menit lagi habis ya, kayaknya create lagi ya, Man ya. Tapi ini bisa direkam kan? Direkam kan ya? Lukman? Iya, ini direkam. Ini direkam. Nah, kita break dulu nih, ganti link lagi nih. Ya, boleh, Pak. Zoom-nya gratisan soalnya. Setengah lagi, Pak. Sambil bikin lagi aja, Man. Ini less than 1 minute, less than 1 minute ininya, message-nya. Kemudian poin ketiga yang belum ada tuh pinjam pakai satu lagi, tambah submenunya. Bisnis prosesnya sama dengan sewa, tapi pinjam pakai